Pesan Sang Guru. Ajaranmu sangat mendalam untuk kurenungkan sebagai tuntunan dalam keseharian, karena sejatinya semua orang adalah guru. Pesanmu sebagai seorang guru harus bisa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Guru di depan harus bisa menjadi teladan, di tengah harus bisa membangun semangat, di belakang harus bisa memberikan dorongan, harus mampu memberikan arahan. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang harus selalu meningkatkan kemampuan diri, juga selalu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu, pengajaran, dan pendidikan yang diberikan harus dapat menyelaraskan dengan minat dan bakat siswa, dengan menghamba pada siswa, dengan tuntunan akhlak dan budi pekerti mulia, agar siswa mampu menjadi terpelajar yang selamat dan bahagia, menjadi bagian dari manusia dan masyarakat masa depan dengan peradaban yang lebih maju dan lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sesuatu yang statis, tetapi pendidikan itu akan terus bergerak mengikuti kebutuhan seiring dengan perubahan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris merupakan asas yang sesuai dengan perubahan pendidikan yang selalu bergerak, yang mana kontinu merupakan perubahan dari kebudayaan itu sendiri yang terus berkembang secara berkesinambungan, harus direncanakan sebaik-baiknya, dievaluasi, dan dilakukan perbaikan-perbaikan secara tepat. Konvergen, yang mana pendidikan dan pengajaran akan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat mengambil contoh-contoh dari luar sehingga tidak tertinggal dalam kemajuan dunia. Tetapi hal itu juga harus memperhatikan asas konsentris, yaitu perkembangan pendidikan tetap harus sesuai dengan kepribadian kita sendiri, harus sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa sendiri. Sehingga asas trikon ini, pendidikan dan pengajaran di Indonesia terus berkembang, tidak tertinggal dengan kemajuan zaman dan teknologi secara luas dengan tetap mempertahankan karakter bangsa sendiri. Pelaksanaan asas trikon ini akan berjalan efektif dengan penerapan aspek merdeka belajar yang sejalan dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah serangkaian proses memanusiakan manusia, dan dengan sistem Among yang melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik
karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitas. Sistem Among, Merdeka Belajar, dan Asas Trikon ini sesuai pula dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang mengajar sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga asas ini juga harus diterapkan dengan memperhatikan asas Tripusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan juga masyarakat, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang mengantarkan murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Alasan kontekstual, penerapan asas Trikon, kodrat keadaan, dan sistem Among. Dalam asas Trikon dan kodrat keadaan sangat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diinginkan oleh murid dan guru, di mana guru menjadi fasilitator, motivator, dan coach dalam pembelajaran yang sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman, sesuai dengan merdeka belajar yang diinginkan oleh murid. Belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh murid tanpa adanya paksaan dan tekanan, tetapi harus menjadi kesadaran bahwa belajar itu merupakan kebutuhan, sehingga murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dan sesuai dengan kodrat zaman dari kehidupan murid-murid. Meski demikian, guru tetap memberikan tuntunan kepada murid dengan sistem Among, sehingga meskipun murid merdeka belajar sesuai dengan konteks alam dan lingkungan sekitar dan sesuai dengan kondisi zaman di mana murid berada, tetap guru harus memberikan tuntunan, sehingga teori Trikon bisa tercapai dengan pembelajaran yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya, tetapi tetap tidak meninggalkan karakter bangsa, sehingga dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Alasan kontekstual penerapan asas Trikon, kodrat alam, sistem Among, dan Tripusat Pendidikan. Tujuan pendidikan dengan menerapkan asas Trikon, mengajar sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman, serta dengan menggunakan sistem Among, tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal jika tidak diikuti pula dengan asas Tripusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan tempat sosialisasi nilai-nilai yang pertama dan utama. Bagaimana pendidikan anak di dalam keluarga akan berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan anak di sekolah. Begitu juga dengan kondisi sosial masyarakat juga akan berpengaruh pada proses pendidikan yang akan dilaksanakan oleh anak di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan harus didukung oleh koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, seperti komite sekolah dan juga para pemangku kepentingan. Pada demonstrasi atau implementasi di kelas dan di sekolah, yang pertama, kami harus menggali kelebihan, kelemahan, kekuatan, dan tantangan yang ada pada sekolah, dan juga kelebihan, kelemahan, kekuatan, dan tantangan pada setiap guru. Ini akan menghasilkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik dalam dokumen kurikulumnya, RPP, modul ajar, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, yang nantinya pembelajaran dapat dilakukan
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan bisa dilaksanakan. Kelebihan dan kekuatan yang dimiliki di sekolah antara lain harus dilihat juga dari aspek standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian. Nah, selain itu, juga dilihat kelemahan dan tantangan yang dimiliki oleh sekolah. Sama meliputi bagaimana kelemahan dan tantangan dari sisi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian. Selain itu, untuk masing-masing guru harus mengenali potensi dirinya. Sebagai pendidik, guru harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Untuk itu, yang pertama guru harus memulai dari diri sendiri, dengan mengenali potensi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, sehingga guru dapat mengelola apa yang dimilikinya untuk berperan mendidik murid-murid. Untuk mengenali potensi diri bisa dilihat dari hasil supervisi, sehingga bisa dilihat pada evaluasi diri guru, baik dari aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek sosial, maupun aspek profesional. Selain itu, guru juga harus meminta umpan balik baik dari teman sejawat maupun dari murid untuk bahan refleksi. Pelaksanaan pelayanan pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid. Di sekolah kami, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat yang dipilih oleh murid sendiri. Ada beberapa kompetensi keahlian di sekolah kami yang merupakan pilihan dari murid-murid. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian ada teknik dan bisnis sepeda motor. Ada pula kompetensi keahlian tata busana, ada kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Kegiatan ekstrakurikuler sesuai juga dengan minat dan bakat murid. Ada ekstrakurikuler tari tradisional, ada ekstrakurikuler tari modern, ada ekstrakurikuler musik modern atau band, dan musik tradisional atau gamelan. Ada ekstrakurikuler pencak silat, ada ekstrakurikuler futsal, ada ekstrakurikuler sepak bola, ada ekstrakurikuler bola voli, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler Grand and Clean, di mana semua kegiatan ekstrakurikuler ini mewadahi minat dan bakat siswa untuk bisa berkembang sesuai dengan minat bakat siswa masing-masing. Dalam pembelajaran di kelas, sebelum pembelajaran dimulai, perlu untuk membuat kesepakatan kelas agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kesadaran murid akan apa-apa yang perlu dan butuh untuk mereka lakukan agar pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan. Kesepakatan kelas ini merupakan hasil dari musyawarah kelas. Pembelajaran yang berpihak pada murid antara lain
pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah kami, pembelajaran menggunakan teknologi dan sarana prasarana yang ada dan guru sebagai pamong. Dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di sekolah kami pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan guru sebagai pamong. Sumber belajar bisa didapat dari berbagai macam sumber sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan sekitar murid. Dan guru sebagai pamong harus dapat menuntun, mengarahkan agar murid tidak salah jalan atau salah menggunakan sumber belajar, hingga dapat bermanfaat, selamat, dan bahagia. Pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah kami juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, juga memberikan kemerdekaan kepada murid untuk menentukan pola belajar dan berekspresi dengan guru sebagai pamong. Dari demonstrasi kontekstual, pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut, tentulah juga ada tantangan antara lain pola pikir dari sebagian masyarakat yang masih kurang peduli dengan pendidikan anak, yang masih menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah tanpa diimbangi dengan pendidikan di keluarga. Kemudian pola pikir murid yang sebagian besar masih belum menjadikan belajar merupakan kebutuhan mereka. Lalu, masih kurangnya prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai. Masih kurangnya kompetensi sebagian guru dan tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK. Masih kurangnya pelaksanaan komitmen guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan disiplin di sekolah. Solusi yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain, melakukan komunikasi dengan orang tua murid, baik secara bersama-sama, seperti pada saat rapat dengan orang tua murid di sekolah, maupun secara pribadi pada saat melaporkan perkembangan hasil belajar siswa. Memberikan wawasan kepada murid-murid tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tentang pentingnya belajar, serta selalu memotivasi murid. Bersama manajemen sekolah untuk pengajuan kelengkapan prasarana dan sarana pembelajaran, baik kepada pemerintah maupun dengan berkomunikasi kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. Kemudian solusi yang lain, kami juga mengusulkan kepada tim manajemen sekolah untuk dilaksanakan diklat guru dan karyawan dalam peningkatan kompetensi. Lalu, bersama tim manajemen sekolah, melaksanakan supervisi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinu. Dengan demonstrasi, implementasi, pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, diharapkan akan tercapai tujuan pendidikan yang mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, salam, dan bahagia.